Dalam komunikasi lintas budaya, kesalahan tata bahasa sering dimaafkan. Namun, kesalahan pragmatik hampir tidak pernah dimaafkan. Orang bisa berpikir, bahasa Inggrismu kurang rapi, tapi jarang memaafkan jika seseorang dianggap tidak sopan, kasar, atau sombong. Disinilah pentingnya intercultural pragmatics. Pada kegiatan belajar 10 ini, kita akan membahas bagaimana makna, kesantunan, dan konteks sosial bekerja dalam interaksi lintas budaya, serta bagaimana guru EFL dapat mengajarkan kompetensi pragmatik secara eksplisit. Pragmatik adalah studi tentang makna dalam konteks, dan dalam konteks interkultural, masalah muncul bukan karena siswa tidak tahu bahasa, tetapi karena mereka membawa aturan sosial bahasa ibu ke dalam bahasa Inggris. Inilah yang disebut pragmatic failure. Mahasiswa pascasarjana perlu memahami bahwa kegagalan ini bukan persoalan linguistik semata, melainkan persoalan budaya, nilai, dan ekspektasi sosial. Mengajar pragmatik berarti mengajarkan siswa cara membaca situasi sosial, bukan sekadar merangkai kalimat. Leach dan Thomas membedakan pragmatik menjadi dua ranah penting, pragmalinguistics dan sociopragmatics. Pragmalinguistics adalah sumber daya bahasa, struktur, frasa, dan modal. Misalnya perbedaan antara open the door, could you please open the door? Sementara sociopragmatics adalah pengetahuan sosial tentang kapan, kepada siapa, dan dalam situasi apa ungkapan itu digunakan. Mayoritas kesalahan siswa EFL terjadi di ranah sociopragmatics. Mereka tahu kalimat sopan, tetapi salah menilai jarak sosial, relasi kekuasaan, atau tingkat beban permintaan. Dalam teori Speech X dari Austin dan Searle, setiap ujaran adalah tindakan. Dalam EFL 2, ada 3 tindak tutur yang sangat sensitif secara budaya. Pertama, requesting atau meminta. Budaya Indonesia sering memakai pre-sequence berupa basa-basi panjang. Bahasa Inggris cenderung lebih langsung ke inti, tetapi dilembutkan dengan modal seperti can, could, dan would. Kedua, refusing atau menolak. Siswa Indonesia sering berkata, yes, I will try, padahal maksudnya menolak. Dalam budaya Barat, ini dianggap janji. Ketiga, complimenting atau memuji. Topik pujian dan cara meresponsnya berbeda drastis antar budaya. Tanpa pelatihan, siswa mudah terjebak dalam kegagalan pragmatik yang serius. Brown dan Levinson menjelaskan kesantunan melalui konsep face. Positive face adalah keinginan untuk dihargai dan disukai. Negative face adalah keinginan untuk bebas dan tidak dibebani. Setiap permintaan berpotensi mengancam negative face orang lain. Bahasa Inggris memiliki banyak strategi negative politeness, misalnya meminta maaf karena mengganggu atau menggunakan pelembut sintaksis. Contoh penting adalah penggunaan past tense untuk kesopanan. I was wondering if you could. Bagi siswa Indonesia, bentuk ini sering terasa aneh karena secara gramatikal masa lalu, tapi secara pragmatik justru lebih sopan. Strategi kesantunan tidak universal. Apa yang dianggap sopan di satu budaya bisa terdengar kaku atau bahkan aneh di budaya lain. Oleh karena itu, intercultural pragmatics menuntut kesadaran bahwa tidak ada satu cara paling benar secara mutlak. Yang ada adalah kecocokan konteks. Tugas guru bukan menghapus identitas budaya siswa, tetapi membantu mereka berpindah strategi sesuai konteks interaksi lintas budaya. Kita dapat menyimpulkan bahwa kompetensi pragmatik mencakup pengetahuan bahasa, penilaian sosial, dan kesadaran budaya. Kesalahan pragmatik sering lebih berbahaya daripada kesalahan grammar. Oleh karena itu, pengajaran EFL harus melampaui struktur dan kosakata menuju intercultural communicative competence yang utuh. Pertanyaan pentingnya adalah, bisakah pragmatik diajarkan? Jawabannya, bisa, dan justru harus diajarkan secara eksplisit. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan explicit instruction jauh lebih efektif dibanding membiarkan siswa menangkap sendiri aturan kesantunan dari paparan bahasa. Guru EFL perlu secara sadar mengangkat aspek pragmatik ke permukaan pembelajaran, bukan menganggapnya sebagai efek samping alami dari latihan grammar dan vocabulary. Tanpa arahan eksplisit, siswa sering fasih secara struktural tetapi gagal secara sosial. Pengajaran pragmatik dapat dilakukan melalui 3 tahap utama. Pertama, awareness raising, yaitu membuat siswa menyadari perbedaan antara dialog penutur asli dan non-penutur asli. Kedua, analisis. Siswa diajak menemukan pola, strategi kesantunan, dan faktor konteks seperti relasi sosial atau tingkat beban permintaan. Ketiga, production, melalui role play atau simulasi situasi nyata. Dengan pendekatan ini, guru tidak sekadar mengajarkan magic words seperti please dan thank you, tetapi melatih siswa memilih strategi bahasa yang tepat sesuai konteks interaksi lintas budaya. Sebagai refleksi, tanyakan pada diri Anda,
Apakah pembelajaran EFL yang Anda rancang sudah melatih siswa bersikap tepat secara sosial, atau baru berhenti pada kalimat yang benar secara gramatikal? Guru bahasa adalah pendidik budaya dan relasi sosial, bukan sekadar pengajar aturan bahasa.